Sebuah kampung tua diguncang teror yang tak masuk akal. Warga mulai mendengar suara langkah di atas genteng setiap malam. Awalnya dikira kucing. Sampai suatu pagi, seseorang menemukan kepala manusia tergeletak di atap rumahnya. Sejak saat itu, teror semakin nyata. Satu persatu warga merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dari atas. Bukan hantu biasa, bukan pula manusia. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Tidak ada yang aneh dengan kampung Cempaka pada awalnya. Sebuah kampung kecil di pinggir kota, dikelilingi sawah dan kebun bambu. Rumah-rumahnya berdempetan, beratap genteng merah tua yang sudah kusam dimakan usia. Malam di kampung itu selalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang menyelusup di sela-sela pohon pisang. Aku pindah ke sana karena pekerjaan. Rumah kontrakan murah, lingkungan terlihat tenang. Pemilik rumah hanya berpesan satu hal sebelum pergi. Kalau malam dengar suara di atas genteng, jangan ditegur. Aku tertawa waktu itu, menganggapnya hanya mitos kampung untuk menakut-nakuti pendatang. Aku bahkan lupa pesan itu begitu saja. Sampai malam ketiga. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun oleh suara gesekan pelan di atas rumah. Seperti sesuatu yang diseret perlahan di atas genteng. Bukan langkah kaki, bukan juga suara hewan. Lebih mirip benda keras yang digulingkan. Aku menahan nafas. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di atas kamarku. Aku bangkit dan menatap langit-langit. Genteng bergetar halus. Jantungku berdegup cepat. Dalam pikiranku, mungkin kucing atau tikus besar. Aku mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dari atas. Aku membeku. Tanganku gemetar. Tanpa sadar, pesan pemilik rumah terlintas di kepalaku. Jangan ditegur. Jangan ditegur. Aku menarik selimut hingga menutup kepala dan memejamkan mata. Ketukan itu berhenti. Tak lama kemudian, suara gesekan itu menjauh, menghilang bersama angin malam. Pagi harinya, aku keluar rumah dengan wajah lelah. Beberapa warga berkumpul di ujung gang. Wajah mereka pucat. Seorang ibu-ibu menangis histeris sambil menunjuk ke arah rumahnya. Di atas genteng saya. Aku ikut mendekat. Beberapa pria sudah memanjat atap. Saat salah satu dari mereka turun, wajahnya putih seperti kertas. Ada kepala manusia di atas. Katanya terbata-bata. Suasana langsung ricuh. Polisi datang tak lama kemudian. Kepala itu milik seorang pria dewasa. Bersih terpotong di bagian leher. Tidak ada darah yang menetes di genteng. Seolah kepala itu sudah lama kering. Tapi anehnya matanya masih terbuka. Dan yang paling membuatku merinding, kepala itu ditemukan tepat di atas kamarku. Sejak hari itu, setiap malam aku mulai sadar. Suara di atas genteng bukan datang dari luar. Ia selalu mulai tepat di atas kepalaku. Sejak penemuan kepala itu, kampung Cempaka berubah. Polisi memang datang, memasang garis kuning, memeriksa setiap sudut rumah. Mereka bertanya satu hal yang sama kepada semua warga. Apakah ada yang kehilangan anggota keluarga atau melihat orang asing beberapa hari terakhir? Semua menjawab tidak. Tidak ada tubuh, tidak ada laporan orang hilang.
hanya sebuah kepala yang muncul begitu saja di atas genteng. Kepala itu akhirnya dibawa pergi, tapi suasana kampung tidak pernah kembali normal. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lagi obrolan di pos ronda. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Semua orang memilih bersembunyi di balik pintu terkunci. Aku mencoba bertahan seperti biasa, meski setiap malam selalu terbangun pukul 2 lewat. Seakan ada jam tak terlihat yang membangunkanku tepat sebelum suara itu datang. Gesekan pelan, langkah lambat, lalu ketukan. Tok, tok, tok. Bukan hanya di rumahku. Keesokan harinya, tetanggaku Pak Rahmat bercerita dengan suara gemetar. Ia mendengar hal yang sama, bahkan lebih jelas. Kayak ada orang jongkok di atas genteng, katanya. Saya dengar napasnya. Beberapa malam kemudian, kejadian itu terulang. Kali ini di rumah Bu Narti, 2 gang dari tempatku. Paginya warga kembali berkumpul. Dan lagi-lagi, sebuah kepala ditemukan di atas genteng rumahnya. Bukan kepala yang sama. Rambutnya berbeda, wajahnya lebih tua, tapi matanya tetap terbuka. Tatapan kosong mengarah lurus ke langit. Orang-orang mulai panik. Polisi kembali datang namun tetap tidak menemukan tubuh apapun. Kampung kami menjadi bahan pembicaraan. Ada yang bilang ini ulah pembunuh berantai. Ada juga yang percaya ini bukan perbuatan manusia. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di ruang tengah, lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Jam dinding berdetak keras, menghitung detik menuju pukul 2. Tepat saat jarum menit menyentuh angka 12, suara itu datang. Kali ini lebih berat, genteng bergetar lebih kuat, seperti sesuatu yang merangkak perlahan. Aku memberanikan diri berdiri dan mendekati pintu depan. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk melihat keluar. Saat aku membuka pintu sedikit, angin malam menyapu wajahku. Dan aku mendengarnya. Suara itu berbicara. Pelan, serak, seperti suara orang yang tenggorokannya kering. Panas. Aku menutup pintu dengan cepat. Napasku memburu, tubuhku dingin seperti disiram air es. Itu bukan suara hewan, itu bukan halusinasi, itu suara manusia. Suara itu berlanjut. Kepalaku panas. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Ia seperti berasal dari dalam rumah, dari atas, dari pikiranku sendiri. Pagi harinya, aku menemui Pak Lurah. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Matanya cekung, seakan sudah lama tidak tidur. "Kamu pendatang," katanya lirih. "Mungkin sudah waktunya kamu tahu." Ia bercerita tentang kejadian puluhan tahun lalu, tentang seorang pria yang dibunuh warga karena dituduh bawa sial. Kepalanya dipenggal dan disembunyikan, tubuhnya dikubur tanpa nama. Sejak itu, kata Pak Lurah sambil menunduk, kepalanya tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam ini, aku sadar, ia tidak hanya mencari rumah, ia mencari orang yang mau melihat ke atas. Sejak percakapan dengan Pak Lurah, aku tidak lagi berani tidur di kamarku sendiri. Aku memindahkan kasur ke ruang tengah, berharap jarak dari atap bisa membuatku merasa sedikit lebih aman. Tapi rasa aman itu hanya ilusi. Apapun yang berada di atas genteng, tidak peduli aku tidur di mana. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah yang aneh. Lampu-lampu rumah tetangga padam satu persatu. Kampung Cempaka seperti ditelan kegelapan, seolah semua orang sepakat bersembunyi dari sesuatu yang sama. Pukul 2 kurang 5 menit. Aku sudah terjaga. Mataku menatap langit-langit tanpa berkedip. Jantungku berdetak tidak beraturan.
Aku bisa merasakannya, kehadiran itu, meski suara belum muncul. Lalu terdengar, bukan gesekan, bukan langkah, tapi suara tetesan. Tik, tik, tik. Seperti air menetes ke genteng. Aku bingung. Malam itu tidak hujan. Bau besi perlahan memenuhi ruangan. Bau yang sangat kukenal, tapi berusaha kuingkari. Darah. Suara tetesan berhenti, digantikan oleh suara napas berat. Kali ini sangat jelas, tepat di atas ruang tengah. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak berteriak. Kemudian terdengar suara geser pelan, seperti sesuatu mendekat ke tepi atap. Dan sesuatu jatuh. Buk. Benda berat itu mendarat di halaman depan rumahku. Aku menutup mata, berharap saat kubuka nanti semua ini menghilang. Tapi suara lain menyusul, suara yang membuat kakiku lemas. Tertawa, pendek, serak, patah-patah. Aku memaksakan diri membuka pintu. Halaman rumah gelap, hanya diterangi lampu jalan dari kejauhan. Di tengah halaman ada sesuatu yang menggelinding pelan, lalu berhenti. Sebuah kepala. Wajahnya menghadap ke arahku, matanya terbuka lebar, kali ini menatap lurus ke mataku. Bibirnya bergerak, membentuk senyum yang tidak wajar. "Kamu melihat aku," katanya. Aku mundur, terjatuh. Tubuhku gemetar tak terkendali. Kepala itu tidak diam. Ia bergerak, seolah mencoba mendekat, meninggalkan jejak darah yang baru dan hangat. Tiba-tiba lampu halaman menyala. Pak Rahmat dan beberapa warga berlari ke arah rumahku. Saat mereka mendekat, kepala itu berhenti bergerak. Senyumnya menghilang. Tatapannya kembali kosong. "Jangan sentuh," teriak Pak Rahmat. Tapi sudah terlambat. Salah satu warga refleks menendang kepala itu menjauh. Seketika angin kencang berhembus, lampu-lampu padam bersamaan. Terdengar jeritan panjang, bukan dari satu arah, tapi dari seluruh atap rumah di kampung. Kepala itu menghilang. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan kepala, tapi bekas telapak tangan berdarah di hampir semua genteng rumah. Seolah sesuatu merangkak semalaman, mencari tempat baru. Pak Lurah akhirnya mengakui semuanya. Pria yang dibunuh dulu tidak hanya satu, ada beberapa korban. Dan kepala yang muncul setiap malam bukan hanya satu arwah. Mereka terikat, katanya dengan suara parau. Dan sekarang mereka sudah tahu ada yang berani menatap. Aku sadar saat itu, teror ini belum selesai. Ia baru saja dimulai. Kampung Cempaka tidak lagi mengenal siang dan malam. Siang terasa suram, malam terasa hidup. Warga berjalan dengan kepala tertunduk, seolah takut melihat atap rumah sendiri. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara radio, bahkan ayam pun jarang berkokok. Setiap orang menunggu malam dengan rasa takut yang sama. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan warga di balai kecil dekat musola. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menggenggam mikrofon tua. Ia tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Yang terjadi ini bukan teror biasa, katanya. Ini balasan. Ia bercerita lebih jauh tentang peristiwa puluhan tahun lalu. Kampung ini pernah mengalami musim kematian, wabah aneh, panen gagal, anak-anak sakit tanpa sebab. Saat itu, warga percaya ada seseorang yang bawa sial. Seorang pria pendatang, tinggal sendirian, pendiam, sering terlihat berbicara sendiri. Mereka menuduhnya dukun hitam. Malam itu, pria itu diseret ke tengah kampung, dipukuli, dan ketika ia masih hidup, kepalanya dipenggal sebagai penangkal bala. Kepalanya diletakkan di atas rumah tertinggi di kampung, genteng balai desa.
Setelah itu, suara Pak Lurah pecah. Wabah memang berhenti, tapi kami tidak pernah menguburkannya dengan layak. Beberapa warga menangis, yang lain menunduk malu. Seorang sesepuh menyarankan ritual pemulangan, mengumpulkan kepala-kepala yang muncul, lalu menguburkannya bersama-sama sebelum lewat 7 malam sejak kemunculan terakhir. Masalahnya, tidak semua kepala ditemukan. Malam itu diputuskan, ritual akan dilakukan tepat tengah malam. Aku diminta ikut, karena katanya makhluk itu sudah menandai aku. Langit hitam tanpa bintang. Di tengah lapangan, lilin-lilin dinyalakan membentuk lingkaran. Bau kemenyan menyendat hidung. Angin berhembus aneh, berputar-putar di atas kami. Jam menunjukkan pukul 2 tepat. Satu persatu kepala dikeluarkan dari karung goni. Jumlahnya ada 3. Semua menghadap ke atas, mata terbuka, seakan menunggu sesuatu. Sesepuh mulai membaca doa. Tiba-tiba terdengar suara gesekan. Bukan dari satu arah, dari seluruh atap di kampung. Genteng bergetar, suara tawa bersahut-sahutan. Aku menoleh ke atas balai desa dan melihatnya. Puluhan kepala berjajar di atap. Ada yang rambutnya panjang, ada yang botak, ada yang wajahnya rusak. Semua menatap ke bawah, semua tersenyum. Salah satu kepala jatuh ke tengah lingkaran lilin. Mulutnya terbuka lebar. Kurang. Angin kencang memadamkan lilin. Warga berlarian, doa berubah menjadi jeritan. Kepala-kepala itu mulai berjatuhan seperti buah busuk. Aku tersandung dan jatuh. Di depanku, sebuah kepala berhenti tepat di kakiku. Wajahnya aku kenal. Itu wajah pria pendatang yang pertama dibunuh. Kalian lupa satu hal. Kami tidak pernah pergi. Sesepuh jerit, ritual gagal. Dan sejak malam itu, jumlah kepala tidak lagi bisa dihitung. Setelah malam ritual itu, Kampung Cempaka berubah menjadi tempat yang tidak lagi layak ditinggali. Beberapa rumah ditinggalkan begitu saja. Pintu terbuka, perabotan masih di dalam, tapi pemiliknya menghilang. Tidak ada yang tahu pasti kapan mereka pergi. Ada yang bilang mereka lari sebelum matahari terbit. Ada juga yang percaya mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Aku masih bertahan di rumah kontrakan itu, bukan karena berani, tapi karena setiap kali aku mencoba pergi, selalu ada hal yang menghalangi. Ban motor bocor tanpa sebab, jalan keluar kampung tertutup pohon tumbang. Sekali waktu, aku bahkan menemukan kepalaku sendiri terpantul di kaca spion, tersenyum dengan cara yang salah. Malam-malam semakin brutal. Kini suara itu tidak menunggu pukul 2. Ia datang kapan saja, siang, sore, bahkan saat azan maghrib berkumandang. Kepala-kepala itu tidak lagi bersembunyi. Warga sering melihat bayangan menggelinding di atas genteng, meloncat dari satu rumah ke rumah lain. Yang paling mengerikan, mereka mulai memanggil namaku. Namaku. Setiap malam, tepat di atas rumahku, terdengar bisikan serempak. Lihat kami. Aku menutup telinga, mengunci pintu, menutup jendela, tapi suara itu tetap masuk. Dari celah dinding, dari lantai, dari dalam pikiranku sendiri. Suatu malam, aku tidak kuat lagi. Aku berdiri di tengah rumah, menjerit menyuruh mereka pergi. Suara di atas mendadak berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Pelan-pelan terdengar satu suara, paling dekat, tepat di atas kepalaku. Kamu sudah melihat, katanya. Sekarang giliranmu. Genteng di ruang tengah runtuh, debu beterbangan, sesuatu jatuh dan menggelinding di lantai, berhenti tepat di kakiku. Aku tidak perlu melihat untuk tahu apa itu. Namun refleksku kalah. Aku menoleh ke atas, dan saat itulah aku melihat puluhan kepala menggantung terbalik di atas langit-langit. Leher mereka menjulur panjang seperti akar, mata mereka menatapku tanpa berkedip. Aku berteriak, lalu semuanya gelap.
Aku terbangun di rumah sakit kota. Polisi berkata aku ditemukan pingsan di pinggir jalan, sendirian, jauh dari kampung Cempaka. Kampung itu sendiri sudah dikosongkan, dihapus dari peta. Tidak ada yang mau membicarakannya. Dokter bilang aku selamat, tidak ada luka serius, hanya trauma berat. Namun setiap malam ketika lampu dipadamkan, aku masih mendengar suara itu. Gesekan pelan di atas genteng, ketukan lembut, dan bisikan yang sama. Terima kasih sudah melihat. Jika suatu malam kamu mendengar suara di atas rumahmu, ingat satu hal, jangan pernah menoleh ke atas. Karena sekali kamu melihat mereka, mereka akan selalu tahu di mana kepalamu berada. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.